Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, live kali ini spesial banget. Saya seneng banget nih teman-teman semuanya. Karena biasanya saya sendiri nih ya, Mbak. Dan sekarang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan mungkin teman-teman pun di sini sudah mengenal ya, beberapa sudah mengenal. Kalau belum kenal, kita akan kenalan dulu ya. Perkenalkan dulu, saya Rifan Karlianto, Training Manager di Evermost, teman-teman semuanya. Dan kita live di dua media, satu di Instagramnya Evermost, dan satu lagi di Instagramnya Mbak Iya, Datu. di Instagram aku. Jarang-jarang loh Mas aku live. Jarang-jarang ya? Karena mager. Bentar. Penting nih, Jadi penting aku nih. kemarin sempat nanya dulu, kalau aku live, kalian akan nonton nggak? Nah, iya, saya pantengin, Ternyata- saya pantengin terus. Iya. Ternyata oke, nonton. Oke, ya. Wah, kita teman-teman live semuanya. sekarang. Ini teman-teman semua penting banget. Karena apa? Karena saya lihat ya, Mbak Datu kemarin saya sempat stalking di Google ya, di YouTube juga. Ternyata aktivitas Mbak Datu ini selain ibu rumah tangga itu banyak banget. Ya kan, banyak banget aktivitasnya. Nah, ini pengen kita tahu sih gimana caranya sih supaya bisa menjadi wanita, menjadi perempuan, ibu rumah tangga tapi produktif juga. Nah, ini nih ya. Tapi sebelumnya biar pada kenalan dulu mungkin yang dari Evermost belum pada kenal. Kalau dari Instagram Mbak Datu pasti udah pada kenal semuanya. Mbak Datu monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi kan Pagi, ini? masih. Pagi. Yes. Aku Datu Rembulan, biasa dipanggil Datu. Aku aktif sebagai content creator, tapi sebenarnya aku adalah Ibu rumah tangga. Oke ya, jadi wah banyak banget aktivitasnya. Sebelum ini teman-teman semuanya, ini yang teman-teman dari Evermost boleh coba silakan saya lihat nih absen dari mana aja, karena biasanya pada ngabsen. Biasanya kita live itu di hari Jumat, Mbak Datu. Iya, tapi sekarang karena spesial Mbak Datu nih ya, hari Kamis lah kita dan pagi-pagi kan biasanya kita siang hari ya. Mungkin jam-jam segini kesempatan buat ibu-ibu udah selesai ngantar sekolah, Iya. anak pulang sekolah bisa sambil Rebahan. Satu hal yang saya dapetin rebahan itu dari Mbak Datu. sambil rebahan Sambil nonton rebahan. live kita. Nonton live kita ya, nyantai aja. Kita nggak akan bahas yang berat-berat karena kehidupan sudah berat, jadi kita bahas yang ringan-ringan aja. Oke. Nah, Mbak Datu, nih saya pengen tahu nih ya. Kan Mbak Datu ini selain public figure, influencer juga, kemudian juga istri dari seorang public figure juga ya. Jadi Mbak Datu ini, untuk yang belum tahu, ini adalah seorang istri dari dari AA dari AA Tria ya, Tria Changcuters ya. Wah, dan apa sih sebenarnya yang tantangannya gitu loh, tantangan public figure, ibu rumah tangga, kemudian istri dari public figure juga, tantangannya apa sih? Public figure kata-katanya sebenarnya agak berat ya. Oh, apa tuh? Ya. Karena di kehidupan aku tuh nggak dampak dari public figure itu nggak terlalu. Oke. Nah, kehidupan aku biasa, sama seperti teman-teman yang lain. Jadi aku sehari-hari ibu rumah tangga, urus anak, urus suami, dan mencoba produktif dengan membagikan sesuatu yang bermanfaat lewat sosial media. Oke, jadi lewat sosial media ya, apapun itu ya. Apapun itu. Yang penting kita senang. TikTok juga gua ada. Oh, TikTok udah ada juga. Saya belum ada, teman-teman semuanya. Aduh, Harus ini iya. dong. Saya numpang ke TikTok temen aja gini ya. Oke. Nah, kemudian kita berarti melakukan yang kita senengin aja. Iya, awalnya memang tergerak untuk aku harus punya sesuatu karena mungkin gimana ya, aku dari dulu sempat kerja kantoran, sempat punya usaha, terus 1-2 hal bikin aku harus stay di rumah. Oke, ya. Prioritasnya jadi berganti ya. Dulu kan aku masih ngejar karir dan lain Iya, sebagainya. iya. Sekarang harus prioritasin keluarga, suami, Keluarga, anak. ya. Benar. Dan aku nyari celah di situ biar aku tetap bisa mengeluarkan yang aku punya. Produktif ya, biar Iya. produktif gitu ya. Oke. Terus apa hal pertama yang dilakukan Mbak Datu waktu itu? Jadi kan udah biasanya kerja terus ke rumah, terus tapi ini pengen produktif juga gitu, apa? Yang pertama susah Mas. Susah ya? Nggak bisa langsung instan. Jadi memang aku harus menguasai prioritas aku dulu. Prioritas aku keluarga. Jadi aku di keluarga harus beres dulu, harus tahu ritmenya dulu. No, iya. Karena kan biasanya gini, aduh, jangankan sibuk
melakukan apapun gitu ya, ibu-ibu rumah tangga. Kemarin juga ada beberapa reseller kita yang curhat, iya saya sibuk sibuk apa ya ngurusin rumah tangga gitu, padahal nggak ada aktivitas lain gitu loh. Tapi kayak jadi gini, sibuk terus kayaknya dari pagi. aku kan pernah punya brand, punya apa sebelum punya brand itu kayak aku harus tahu dulu ritme keluarga aku seperti apa, jadwal keluarga aku seperti apa. Iya. Aku bisa nggak punya waktu untuk menyisihkan punya brand, mengelola gitu brand. Ya. Jadi di waktu luangnya di mana nih gitu ya? Yang tapi sebelumnya kita harus kuasai dulu keluarganya. Iya. Oke, iya. Kalau misalnya kita bikin brand, cuman kita nggak tahu, aduh kapan jemput anak, kapan ini, itu kan terbengkalai dan nggak jalan, nggak jalan. Iya. Itu tipsnya gimana tuh? Biar semuanya bisa berjalan seimbang. Selain tadi kita harus tahu ritme, tapi tips dari diri sendiri, dari Mbak Datu sendiri gimana tuh? Kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri ya? Harus ada support system. Support system. Suami. Oke. Aku bisa di sini juga karena kan izin suami. Suami bisa diajak ngobrol, handle di rumah dulu ya. Iya, gantian ya. Iya, sip-sipan gitu. Selain support system, selain suami ada mungkin mertua, keluarga, asisten rumah tangga juga. Iya, itu salah satu support system. Dan mungkin gini Mbak, keluarga pun akan mengizinkan kalau beliau ini, kalau keluarga ini tahu bahwa si Mbak Datu ini memang bisa handle semuanya gitu. Maksudnya bukan mengorbankan salah satu. Iya, maksudnya kita harus dipercaya dulu sebagai orang yang amanah, tanggung jawab, baru nanti kita dapat kepercayaan selanjutnya gitu ya. Betul. Tapi kalau kita nggak bisa bertanggung jawab amanah, mungkin nggak diizinin ke sini kali ya. Rumah dulu beresin, anak dulu nih. Oke, menarik. Nah, kemudian juga sekarang nih, kan aktivitasnya banyak nih Mbak. Ada yang tadi nulis juga gitu ya, terus juga selain ibu rumah tangga ada nulis juga, kemudian juga bikin yang tadi ada hijab dan lain sebagainya. Dan kemudian saya lihat juga ada beberapa tutorial gitu ya. Jadi saya lihat tuh di Instagramnya ya. Nah itu biasanya dapat inspirasi ide kreatif itu dari mana sih? Inspirasi ide kreatif. Jadi dari mulai saya muda, menikah, punya anak, sampai sekarang itu kadang passionnya berubah ya. Cuman kesamaannya satu. Apa tuh? Pengen bikin sesuatu, punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, iya. Kalau mungkin dulu masih muda senang banget fashion, terus sempat juga aktif modeling, terus menikah, ngebahas tentang relationship, kemudian punya anak, udah parenting. Sekarang anak udah agak besar, kesukaannya sekarang lagi gardening, home living, gitu. Tapi memang paling enak itu bahas lingkungan sekitar kita ya, maksudnya sekitar kita aja. Karena itu bikin happy karena ide itu keluar dari lingkungan terkecil. Sebenarnya gini ya, bukan berarti gini Mbak Datu, ini koreksi kalau saya salah ya. Berarti kita itu memang bukannya tidak konsisten, tapi justru kita konsisten produktif, tapi medianya berbeda, mungkin gitu ya. Kan tadi berubah, bukannya kita nggak konsisten berubah itu, tapi justru kita cari yang sesuai, yang relate apa nih gitu kali ya. Konsistennya itu menurut aku asal kita menghasilkan sesuatu itu konsisten. Itu konsisten ya. Dan fokus. Fokus gitu ya. Oke. Di sini juga banyak kan reseller Evermost itu mayoritas itu kan ibu-ibu rumah tangga juga, dan ibu rumah tangganya ini juga ingin menjadi perempuan yang produktif lah, gitu kan. Jadi memang harus punya jadi reseller itu udah produktif banget. Iya. Karena mereka yang bisa gabung di Evermost, yang bisa jadi seller, yang bisa jadi reseller, aku belum tentu sanggup. Iya. Dan kemarin juga saya lihat ada ibu rumah tangga yang itu transaksinya sudah puluhan juta. Iya, dalam waktu belum 1 tahun. Wow. Dan terbesar bisa. Dan transaksinya itu terbesar di seluruh Indonesia itu ibu-ibu. Padahal di kita juga ada bapak-bapak, ada anak muda, tapi yang terbesarnya justru ibu-ibu. Dan ini yang luar biasa menurut saya. Karena aku yakin ibu ini tuh bisa banget bikin efektif di rumah. Iya. Dan bisa ngebagi-bagi apa yang dia prioritaskan. Iya, maksudnya dan ngelakuin dengan fokus. Sesibuk itu gitu. Lu masih bisa sehebat itu. Luar biasa gitu kan. Maksudnya mungkin ada beberapa orang ya yang beranggapan bahwa kan ini juga reseller Evermost kadang-kadang ini saya pengen jadi produktif, tapi apa bisa saya ibu-ibu? Ternyata ada loh gitu. Dan Mbak Datu pun kan ibu rumah tangga, mungkin tapi bisa. Ini gitu. Kekuatannya ibu-ibu tuh karena di awal mereka agak
agak rendah. Iya, kurang pede, terlalu tahu diri. terlalu banyak yang dipikirin, Iya. kemudian jadi dia minder. Dia Aku bisa minder. nggak ya? Aku bisa nggak? Terus Malah juga- dari situ itu bisa jadi motivasi. Oke, iya. Jadi motivasi, oke, aku akan fokus ke keluarga, cari ritmenya, kemudian aku akan usaha melalui Evermost. Iya, iya, jadi iya, seller iya, atau iya. reseller, dan dia fokus. Iya. Di situ itu motivasi itu aku yakin tumbuh Di situ ya. Iya. Nah, teman-teman semuanya, ini teman-teman Datu juga. Nanti kalau apa sih Evermost itu nanti lah ya di belakangnya kita ngobrol-ngobrol dulu apa ini Maya. Iya, jadi karena memang seperti itu ya, banyak banget tuh ya pengen jadi ibu-ibu produktif gitu kan. Tapi yang dikatakan produktif itu saat apa sih Mbak? Selain yang tadi tuh, selain kita tetap bisa melakukan sesuatu, apa sih yang dikatakan ibu-ibu itu produktif nih? Produktif. Kadang gini, produktif itu tidak digambarinya dengan karya sesuatu yang besar. Iya, Misalnya kan harus apa gitu ya. Misalnya YouTubers harus bikin video yang Iya. kemana. Terus gitu. juga subscribernya ada berapa? Benar, iya. Mungkin jadi Instagramers harus bikin konten sehari berapa gitu ya. padahal bukan. Atau bisnis dapatnya puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Produktif nilainya, dikatakan. ukurannya, Iya, udah wow. pendapatan. Fantastis. Padahal sebenarnya bukan itu. Bukan itu ya? Produktif itu menurut aku yang paling sederhana adalah kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk minimal diri sendiri. Minimal diri sendiri. Oke. Bangun tidur, Iya. mau mandi tepat waktu, nggak pakai rebahan berlama-lama, Nggak itu pakai udah video stalking lama-lama. itu udah produktif. Itu udah produktif. Udah dari jam kita bangun 4:30 Heeh. sampai jam 6 pagi. Iya. Itu adalah waktu awal banget Iya, kita benar, memulai itu masih hari. nol banget ya. Wow, Kita bisa banyak sekali melakukan banyak banyak hal di situ. dari mulai mungkin meditasi yang Meditasi, enggak, iya, meditasi, pagi-pagi, zikir pagi, iya. mandi pagi, Olahraga, olahraga, ya. kemudian Baca buku atau apa gitu. kalau aku suka banget nyiram bunga, itu iya. udah produktif. Wah, iya. Karena kita melakukan sesuatu, kita melakukan kebaikan untuk rumah kita, Ya. untuk diri kita, karena kita langsung Iya. connect tadi waktu pagi-pagi Dan banget. itu damai banget kalau positif dari pagi ya. Betul. Enak banget gitu kan, kayaknya kesehariannya Dan ini itu jadi kunci gak sih? iya sih. Kalau dari pagi udah bangun pagi. Aduh, udah males. Aduh, nanti berangkat ke kantor belum ada. belum nanti macet-macetan ya kan. Itu paginya akan lebih Pas bangun teh udah Iya, penyesalan gitu. Iya. Aduh, nanti nganter anak, aduh nanti ini, oh ini belum dibayar. nganter anak, sedangkan nganter anak kerja dan lain-lain itu ya emang sudah akan dilewatin. Akan gitu kan. dilewatin. Jadi kenapa kita pusingin? Ngapain gitu ya. Iya. Daripada kita musingin, itu akan dilewatin. Kita bahagia juga akan ngelewatin gitu ya. Sama aja ya. Jadi tinggal pilih aja. Mas. Tinggal pilih aja. Jadi berarti kesimpulan yang tadi adalah dari produktif itu adalah ketika ya kalau kita belum bisa bantu orang lain, minimal tidak merepotkan orang lain. Betul. Dan memperhatikan diri sendiri itu penting banget. Berarti ke diri sendiri ya. Benar. Kalau kita banyak melakukan sesuatu untuk lingkungan, tapi kita kurang memperhatikan Diri sendiri. apa yang terjadi. Kayak kita ada yang pernah nggak ngerasa ada yang kosong, Iya. ada yang kok kesepian, Kayaknya sakit, sibuk udah, sibuk aktivitas udah. banyak. Iya. Terus sekarang yang lagi musim tuh kayak mental health, anxious, itu kan dimulai dari karena kita kurang sayang sama diri kita. Dari pagi harinya gitu ya tadi mulanya. Kita tuh ada di kondisi Hmm. saat kita nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa. Oke, Itu kita nggak normal. baik-baik aja, nggak apa-apa ya. Saat kita jadi misalnya jadi reseller Evermost, seller Evermost, Iya. dan kok segini pendapatannya, Iya, kok nggak naik-naik Kok nggak apa-apa. gitu ya. cemas itu nggak apa-apa. Cemas itu nggak apa-apa, nggak baik itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah kan sekarang Iya. banyak solusi ya. Iya, Banyak iya, yang iya, bisa. iya. Kita misalnya jualan lewat Evermost, kita misalnya pendapatannya kurang, penjualan kurang, kan bisa langsung konsultasi. Iya, Iya nggak? langsung bisa ada ya. Kita selalu Jadi di jangan ini langsung terlalu- langsung. Pasti ada jalan keluar gitu. Iya, pasti Oke, dibantu. pasti ada jalan keluar. Selama kita yakin dulu berarti. Benar. Oke. Nah, Mbak Ratu sendiri pernah nggak males gitu kan tadi kita bahas tuh. Males terus kadang-kadang ini atau ini waktunya kalau tadi kan ini waktunya rebahan nih, gue ini waktu rebahan nih gitu. Nggak, kadang-kadang pasti harus. Pasti harus ada ya. Dan rebahan itu harus kok menurut Harus aku. ya, harus. Tapi rebahan Heeh. itu kita jadiin reward. Rebahan itu reward untuk kita. Reward kalau kita udah kelar semuanya, pekerjaan semua udah selesai,
Lu mau rebahan? Kita kasih. Aduh, Itu reward enjoy. kita. Jadi rebahannya tuh bukan karena di luar sana banyak masalah yang belum selesai, Iya. banyak pekerjaan yang belum selesai terus kita rebahan. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Tapi kita sambil rebahan sambil ini juga nggak, ini lagi nih, sambil ngurusin yang lain tapi kita rebahan. Kadang ya. Iya ya. Tapi kalau bisa ya udah nikmatin gitu ya, me time gitu, me Iya, time. me time, tapi aku selalu me Selalu kayak gitu ya? Oh gitu. Terus nyikapinnya gimana? Kalau itu kan memang rebahan yang sebagai reward. Tapi kalau kita lagi males nih, Mbak Datu misalkan lagi males ngapa-ngapain, itu apa sih yang dilakukan? Boleh, nggak apa-apa kan kita manusia ya. Manusiawi lah ya kalau gitu. Hormonal, iya. apalagi kalau perempuan. Kadang-kadang iya. Bu, PMS, Bu. Iya. Untung saya nggak ngalamin. Jangan ke siapa bilang, laki-laki juga. Oh iya. Kadang Nggak suka, maksudnya PMS. kadang suka ya. Nih, Iya. aku kasih tahu, laki-laki tuh kadang suka kalau dia banyak pikiran di Iya, kantor, iya. sampai rumah kadang dia nggak connect sama rumah. Iya. Frekuensinya beda. Kayak kemarin itu. Saya kemarin kayak gitu. Ya, kan? Iya. Jadi jangan salahin perempuan tuh Iya, kayak gitu ya. Berantem nih kita lama-lama. Iya. Ada Oke. waktunya, cuman Hmm. ya kita kasih waktu lah, Masih waktu. dan jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut ya, ibaratnya gini ya. Tidur itu nggak salah gitu ya. Nggak. Yang salah itu Harus tidur nggak bangun-bangun. Tidur tuh. Takut dong. Iya, maksudnya kan nggak salah gitu ya, Iya. tapi jangan terlalu kelewatan gitu. Benar. Istirahat Harus itu tahu. harus. Oke, iya. Nutrisi itu harus. Tetap Karena harus jadi ya. kalau kita capek, aku Hmm. capek kadang tuh, aduh pengen makan apa yang enak. Ya udah gitu ya, udah Tidur. lakuin gitu ya. Tidur terus apa ya yang nyenengin. Yang nyenengin aja, ya lakuin aja yang lu senengin gitu ya. Betul. Misalkan gini ya, kalau sekarang juga nih, Mbak Datu nih, apa ya, kayak misalkan di rumah, terus bingung nih mau ngapain, males nih ngapa-ngapain, lakuin aja apa yang disukain gitu ya, kayak tadi misalkan nyiram tanaman, lakuin yang kita sukain gitu ya. Nonton drakor. Nonton drakor, wah ini tuh produser saya tuh favoritnya nonton drakor tuh. Tapi nggak boleh sampai begadang-begadang ya kan, karena itu mengganggu produktivitas. Mengganggu produktivitas. Ya. Oh, Hal yang iya. kita senangi kalau udah mengganggu produktivitas ya itu bukan hal yang menyenangkan lagi. Kan? Oh iya. Oke. Berarti kalau kita menyikapi untuk hal-hal yang apa ya, yang membuat kita nggak produktif itu ya kita lakuin yang hal-hal yang menyenangkan untuk kita gitu ya. Oke. Nah, kalau gini, sekarang kan trennya itu adalah di dunia digital nih, Mbak Datu ya kan. Sekarang apa-apa dikaitkan dengan followernya banyak gitu. Terus juga penjualan juga nih buat teman-teman reseller juga kan, reseller Evermost, kita harus menjual juga lewat online kan, kita mengedukasi untuk berjual lewat online juga. Nah, seberapa besar sih produktivitas yang bisa kita dapatkan dari dunia digital atau online ini, dan apa yang bisa kita lakukan gitu kalau supaya kita bisa dibilang kita produktif nih, tapi nggak negatif nih, makna online itu nggak negatif tapi justru produktif gitu. Itu gimana Mbak Datu? Dari Mbak Datu sendiri supaya kita bisa produktif di dunia digital atau online? Oke, ini kaitannya sama lebih ke bisnis. Iya, bisnis, Lebih ke bisnis atau Iya. lebih ke satu konten. Oke, sekarang kita ke konten dulu. Konten dulu. Heeh. Jadi perempuan itu kan di online tuh lebih gimana ya? Sekarang arisan perempuan, Iya. pengajian perempuan. Iya. Online itu perempuan juga. Iya. Kebanyakan perempuan ya. Iya, karena mungkin kodratnya Kodratnya di situ. ada lah. Kalau laki-laki kan memang bekerja. Iya. Kemudian activity-nya lebih gimana sih kalau laki? Offline gitu ya. Ya udah, saya aja daripada kayak gini saya lebih baik ketemu. Benar. Maksudnya lebih baik Dan ngobrol ketemu perempuan itu gitu. kan lebih narsis. Iya. Mungkin Ibaratnya nggak ada yang nonton, TikTokan sama TikTokan aja. Iya. Lebih narsis. Jadi Lebih narsis, memang potensi perempuan di online itu lebih besar Oke. karena juga mungkin lebih banyak di rumah. Dan mungkin itu juga kali ya yang menyebabkan reseller Evermost ini tertingginya itu beberapa tertinggi, bukan hanya yang tertinggi aja, tapi Mbak Datu yang beberapa 5 besar atau 3 besar tertingginya itu perempuan semua justru. Berarti memang potensi perempuan di online itu besar sekali, maka dari itu harus dijadiin ini tuh hal yang Peluang gitu ya? bermanfaat, peluang yang bermanfaat. Bermanfaat, iya. Jangan sampai kita salah jalan Oke. di online kita milih konten-konten yang tidak Ah, bermanfaat, iya. konten-konten berita negatif, konten-konten gosip, Iya, ngapain ya? konten-konten Iya. apa
apa ya? Ini sih ini menyebar berita bohong. gitu Itu ya. perempuan juga masalahnya. Iya, yang nyebar juga. Yang nyebar juga perempuan. Iya. Jadi Kita kepoin orang gitu. Ini nikah apa belum, pernah diundang juga enggak gitu ya. Iya. Artis ini udah nikah gitu. Ya, jadi kita harus alihin lah hal-hal yang ini ke hal-hal yang lebih bermanfaat. yang lebih bermanfaat. Bagi diri sendiri Bagi aja. diri sendiri. Apakah kita nonton gosip akan bermanfaat bagi diri sendiri? Ya, silahkan nilai. Nilai aja. Iya. Itu mana tahu kehidupan orang itu memang menyenangkan. Memang menyenangkan ya. Menyenangkan. Iya, tapi kalau terlalu banyak yang kita tahu itu hal yang negatif, energinya tuh sampai akhirnya mengorbankan Benar. diri sendiri ya. Kita terlalu sih ini kayak gini ya, menyenangkan memang kehidupan orang lain, tapi mengorbankan kehidupan diri kita sendiri. Iya. Mbak tuh sendiri sering ini nggak sih, sering kayak belanja online atau jualan online gitu sering sih? Pastilah. Pasti lah ya. Apalagi saat aku punya reward rebahan itu Iya. kadang suka langsung belanja. Iya, karena Dan emang memudahkan Menarik. sih belanja Iya. online tuh. Sekarang kan aku kemarin habis belanja online masker wah. di mana-mana. Iya. Oke. Nah, gini Mbak Datu. Kalau Mbak Datu sendiri beli online, kan tadi belanja online tuh. Mbak Datu beli sesuatu di online atau ngelihat di Instagram, pokoknya di online lah. Itu karena apa? Kenapa beli? Apakah karena memang butuh? Kedua itu tahu belum butuh, tapi dia sadar suatu saat akan butuh gitu kan. Atau yang ketiga itu karena lucu, karena bagus, karena suka. Kalau cewek kan lucu kan. Mbak Datu sendiri biasanya kayak apa sih? Beli itu karena apa? Beli online itu aku suka karena ada kesenangan tertentu di saat kita barangnya datang. Oh gitu ya. Seneng banget ya. Senang walaupun aku nggak suka. Padahal salah banget. Walaupun kadang aku nggak suka dengan packagingnya. Oh my god, ini sampah. Iya. Ya, itu Oke. jenisnya itu. Iya. Terus nggak effort ya. Nggak effort. Tapi belanja online itu memang praktis Kan? dan seperti aku bilang tadi, Hmm. karena aku harus bikin flow di rumah aku Oh. se-efektif mungkin. Aku juga Iya. pengen belanja yang efektif aja. Belanja-belanja yang efektif aja ya, praktis aja. Wah, oke. Nah, kemudian gini, kalau kita dari tadi kan sudut pandang sebagai konsumen nih barusan nih, belinya karena apa? Sekarang kalau kita dari sudut pandang si penjualnya, ya kan, reseller reformers banyak yang berjualan. Apa yang harus kita lakukan atau yang Mbak Datu lakukan saat kita berjualan di online? Apa yang harus diperhatikan supaya banyak yang beli? Kualitas. Kualitas pertama ya. Mahal nggak masalah, yang penting kualitas oke. Kualitas itu nomor satu di rumah. Nomor satu ya? Nggak bisa dibohongin. Oke, iya. Sekali orang terima barang kita berkualitas, itu tuh jadi marketing otomatis. Oke. Kita Jadi nggak akan mulut-mulutnya. tahu dampaknya besok, minggu Iya. depan atau bulan depan. Karena nggak spontan ya, maksudnya Nggak nggak langsung di spontan. situ orang Nggak beli terus dia spontan. langsung beli lagi besokannya nggak Iya. gitu ya. kayak aku misalnya cerita, aku baru beli loh ternyata ini bagus. Oh bagus banget ya. Terus mungkin Mas Rifan tertarik buat ngebeliin Hmm. seorang Iya, kan? iya. Mungkin bisa belinya hari ini juga, Iya. minggu depan, atau nanti deh pas ada yang ulang tahun. Iya. Kita akan tahu. Tapi setidaknya Itu saya marketing. tahu. Iya, kan? setidaknya kita udah inget. Heeh. Waktu itu Si Mbak Datu Mbak Datu bilang nih, yang ini nih Mbak Datu aja pakai brand ini. Oh mereka kayak gini, jadi oh yaudah nanti saya kalau butuh ke Mbak Datu nih gitu ya. Berarti yang pertama itu kualitas memang. dan apakah milih mana? Online, offline? Nah itu dia, makanya kalau saya sebagai laki-laki sebetulnya belanja online-nya kurang. Iya. Iya. Makanya saya ngundang Mbak Datu nih kayaknya perempuan yang produktif, bukan hanya dari konsumen tapi produsen gitu ya. Menguntungkan untuk para penjual. Cuman kalau aku boleh cerita, suami Iya. aku belanja online. Belanja loh. online juga? Oke, iya. Karena dia lebih ke hobi ya. Iya. Perintilan sepedanya semuanya. Pasti dia pesen apa sekarang mumpung nanti dia belanjain dibeliin online. Dan udah kayak barang datang tuh udah kayak Dan senangnya sama. senengnya sama. Ternyata sekarang udah nggak cuma perempuan. Biasanya beli apa kalau laki-laki? Lebih ke hobi sih. Hobi. Barang-barang hobi, terus barang-barang dia kan suka Oke. sepeda. Barang-barang Bahkan sepeda. sepeda beli online. Aku spare partnya. Spare partnya ya online. Partnya Oke. online. Terus barang-barang untuk musiknya dia. Intinya ke hobi ya. Jadi reseller kalau mau jualan ke Oh laki-laki, iya, satu cari lagi. tahu hobinya apa. Jangan salah. Iya. Di online laki-laki itu Ah. kalau dari suami saya juga dia beli barang fashion Iya. karena lebih cenderung nyari size. Nyari size. Oke. Di toko itu kadang suka susah Oh iya. size. Kalau di online kita bisa langsung tahu ada sizingnya atau enggak. Tapi iya kalau saya kan harus cobain gitu-gitu. Kalau enggak ya, tapi kalau suami Mbak Datu. Nah, itu tuh bisa dilihat dari rate Oke. di online-nya kan Iya, kelihatannya iya, reviewnya iya. seperti apa. Berarti kita sebagai penjual pun
harus tahu dulu barang atau kualitasnya terlebih dahulu ya. Benar, Jadi benar. saat kita menjelaskan teh, oh ini bahannya kayak gini, ini kayak gini. Benar, dan ini infonya harus harus ini lengkap, info ya. material, info Iya, sesi. iya, semuanya ya. Terus juga bahan apapun lah gitu ya. Jadi kan di situ pasti kalau misalnya kita jualan barang, itu ada deskripsi. Iya, ada Itu tuh deskripsinya. harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah. Gimana orang bisa tertarik dengan produk yang kita Betul. jual. Jangan asal-asal jualan, Betul. jangan upload gitu ya tanpa Kayak kita barangnya tahu. dijamin enak gitu. Iya. Ini apa yang Iya, enak? apa gitu. yang enak? Kenapa enak? Iya, emang Kenapa produk harus dimakan gitu. Diamin enaknya kenapa gitu. Iya. Ya harus Jadi tahu. benar-benar harus tahu, kita harus mengenal Oke. produk kita. Harus mengenal produk kita ya, pertama itu. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai penjual online supaya orang lain pas itu teh dia langsung beli. Contoh kayak tadi kan, kalau kita menawarin ke laki-laki, berarti kita harus pahamin dulu dari hobinya apa nih, kesukaannya apa. Jadi kalau kita Betul, nawarin, harus oh ternyata tahu. sesuai gitu. Terus Nah, kira-kira apa lagi? Harus Ada tahu tuh. segmennya, Hmm. karena itu menentukan kita akan bikin apa. Ya, Kita akan menjual apa. Apa? Kemudian harus rajin-rajin, kita harus aktif lah. Kita tahu penjual kita itu siapa, pembeli kita siapa, Pembeli siapa? segmennya apa. Segmennya apa? Jadi Iya, next iya. kalau kita mau mengeluarkan koleksi baru, Hmm. misalnya kita tahu sesuai, Oh, kita tahu gitu apa ya. yang kita bikin, kita tahu Iya. apa yang kita jual, dan kita juga harus mencintai produk yang kita jual. Nah, ini dia mencintai apa yang kita jual gitu ya. Karena kalau udah mencintai mah ibaratnya gini, sesusah apapun kita berjualan di langkah pertama, mungkin itu yang akan membuat dia konsisten kali ya. Iya. Karena kan iya masa sih gua aja suka, masa lu nggak suka, masa nggak ada yang suka gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita pertama harus tahu dulu nih ya, harus tahu dulu dari produk-produknya atau dari bahan-bahannya. Oh, Terus yang juga mana yang kedua, yang kedua banyak nih dari Bekasi, dari mana-mana ya. Dan yang kedua itu berarti kita harus tahu juga kita jualan itu ke siapa. Betul. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Fokus Ya, tetap fokus ya, Konsisten. fokus, Dan konsisten. juga kita harus kadang yang suka kelewat packaging juga ya, packaging menarik. kita tuh rasanya seperti menghargai pembeli Oke, dari packaging itu. dari packaging itu. Oke, packaging Cuman bagus. aku sekalian nyampein juga sekarang kita harus lebih aware ya dengan packaging, karena banyak online yang packagingnya terlalu lebay deh. Terlalu Ini lebay. harusnya plastiknya bisa Iya. lebih sedikit, lebih Enggak. seminimalis Oh, mungkin, itu tapi ternyata macam-macam terlalu ya. Tadi jadi sampah ya berlebihan, akhirnya. jadi sampah, malah jadi kesannya Iya. tadinya pengen ngasih yang terbaik mah Jadi malah nggak manfaat, nggak jadi sesuai. harus diperhatiin. Iya, nah ini teman-teman semuanya berkaitan dengan packaging tadi. Gini Mbak Datu nih, sedikit saya jelaskan tentang Evermost-nya ya. Evermost itu kan everyday need for every Muslim. Yes. Jadi kita itu platform aplikasi yang menghubungkan antara brand dengan reseller. Jadi Iya. kita fokusnya ke reseller. Iya. Karena kan kita pengen membangun ekonomi umat gitu kan, mengembangkan ekonomi umat. Jadi nanti kalau dia jadi reseller, kita akan kembangkan juga insya Allah dari segi mindsetnya juga. Jadi cara berjualan, mindset berjualan, kita Betul. kasih edukasi gitu kan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya pertama nggak perlu stok. Jadi nggak perlu stok nih. Misalkan Oke. saya jadi Nah, reseller. memang gini. Nah, iya coba. Jadi saya kaget juga ya, nah juga. Nah juga ya. Iya. Ibu-ibu yang merasa udah, aduh aku udah megang banget ritme di keluarga ya. Aku pengen usaha, Iya. tapi ada kendala modal, tempat, Iya. barang mau dapat dari mana? Hmm. Ntar kalau misalnya mau bikin jahit, siapa yang akan Iya, memproduksi? bingung Itu kendala kan? banget. Kendala banget, kita harus dari segi produksi kita Iya, pikirin Benar, ya kan, sekarang macem-macemnya aku ya. udah tahu dari Evermost dari tahun lalu ya, karena kita Hmm. pernah seminar juga waktu itu ya. Iya, Pernah iya, talk iya, show. iya, iya. Itu sangat-sangat membantu karena dengan jadi reseller itu sangat mudahin. Iya. Oke, Dan oke, siapapun oke. dimanapun bisa jadi reseller sih. Bisa, siapapun bisa jadi reseller gitu ya. Jadi kita nggak fokus ke produksi karena kita fokus ke yang tadi ya, kita bisa jualan, teman kita banyak, ya udah kita maksimalkan supaya lebih produktif gitu kan ya. Itu yang pertama tuh Mbak Datu. Yang kedua, nggak perlu stok ya kan. Kemudian nggak perlu packing. Yes. Karena standar packingnya itu udah ada yang bantu lah tim Evermost. Jadi istilahnya kita tinggal ngadmin aja ya. Kita tinggal ngadmin aja, tinggal jualan aja. Dan bahkan dari ngadmin itu pun sudah ada reseller yang pakai admin lagi. Jadi kan jadi reseller Evermost. Terus dia kayak ada nih mahasiswa katanya pengen dapat penghasilan. Yaudah bantuin gua. Bahkan tampilannya di Evermost tuh bagus banget karena kita kayak seperti punya website sendiri. Website sendiri, punya toko online sendiri. Fotonya juga Betul. proper, aku suka. Yes, iya kayak Karena gitu. foto Jadi yang kita proper bantu itu bikin semua. seneng mata Bikin kita seneng. saat belanja. Iya, nggak bikin sakit mata.
Iya, jadi pertama itu kan nggak perlu stok, nggak perlu packing, dan kita nggak perlu kucrut mendatangi ke kurir karena kita yang melakukan pengiriman juga. Kan kadang-kadang gitu ya. Aduh, ini ada pesanan banyak nih, seneng. Tapi kan ada waktunya kita, antara anak, terus juga ngurus rumah. Ini nggak ada waktu nih nanti ke kurirnya. Nah, kita yang melakukan pengiriman juga. Jadi nggak perlu stok, nggak perlu packing, nggak perlu kirim, dan kemudian juga Anda dengan menjadi reseller Evermost itu akan mempunyai tadi toko online. Iya, benar. Kita kasih toko online, onlinenya Soalnya itu. sekarang bikin website tuh, Bikin gede website banget. berapa? Saya ini juga eskom nih ya, sarjana Komporgas. Tapi memang kalau bikin itu, ya kalau yang proper itu 2 juta ke atas itu biasanya. Bener. Dan ini kita kasih free. Bahkan kalau misalnya nanti sudah banyak pengunjungnya, Iya. itu harus di-up lagi, Harus itu di-up lagi. merepotkan. Dan menariknya adalah website atau toko online yang kita kasih itu dalam tanda kutip itu secanggih kita berbelanja di marketplace karena bisa pilih size, juga ada deskripsinya, pembayaran di situ juga ada, nggak cuma transfer doang tapi bisa lewat minimarket ya, Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya gitu Teman-teman ya. di sini bisa sambil dibuka, Iya. dibuka Evermost. Nah, iya ya. Bisa dilihat nanti. Kalau yang sudah punya brand bisa kan? Nah, yang sudah punya brand juga bisa masukin sebagai brand owner karena kita sudah ada 20.000 lebih, sekarang mau 30.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan semua reseller itu bukan reseller yang gratis, tapi reseller kurang lebih 30.000 reseller itu adalah reseller yang berbayar. Jadi kalau ada pertanggungjawabannya. iya. Ini berbayar bukan karena kita mengejar pendapatan, Bukan. tapi biar ada motivasi orang untuk konsisten. Betul. Itu. Jadi untuk Anda brand owner pun ini kan sudah sekitar 30.000 reseller ya. Dan untuk Anda yang menjadi reseller itu ada biayanya Mbak Datu untuk menjadi reseller Evermost itu sekitar Rp300.000. Dan itu aku rasa nggak besar ya. Iya. Itu sangat-sangat Dan sangat-sangat inilah ya, terjangkau. Reasonable. Iya. Dan spesial. Spesial. Apa yang ngomong aku yang Iya, ini. Oke, anggap yang tadi nggak kelihatan. Tadi nggak ada. Oke, lanjut. Jadi spesial karena teman-teman udah nonton live ini. Iya, sip. Udah follow Evermost. Yes. Ya follow aku juga lah, boleh. Iya. Follow Mbak Datu @datu apa Mbak sok promoin. Ada Rembulan. Terus sudah pada buka website-nya. Iya. Kalau pengen jadi reseller atau pengen jadi brand owner. Jadi brand owner juga silakan bisa registrasi sekarang dan ada promo. Nah, ada promo. Ada promo. Catat. Ada di sini nggak? Untuk Anda. Nggak ada. Edit. Jadi promonya kalau registrasi menjadi reseller ada biayanya. 300.000. Tapi spesial hari ini sampai nanti kita tutup karena ini memang terbatas, nggak kita buka semuanya ya. Ini pokoknya terbatas. Jadi siapa cepat dia akan dapat dan kita mungkin nggak akan kasih info ya apakah ini sudah terlalu banyak atau enggak karena memang saya yakin ini pun akan untuk yang registrasi hari ini. Betul. Ada diskon ya, dengan memasukkan kode Datu X Evermost DHATU X Evermost. Kelihatan nggak sih? Evermost. Hanya untuk 100 orang? Hanya untuk 100 orang. Hanya untuk 100 orang aja teman-teman semua. Iya. Nggak apa-apa. Coba. Siapa tahu ini yang di belakang berbaik hati. Iya, nanti ada. Jadi dibuka lagi lebih dari 100 orang ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah nanti setelah ini yang teman-teman dari Mbak Datu bisa masuk ke Instagramnya Evermost, bisa diklik linknya ya, ada ya di situ ya. Ada. Di link di bio-nya Evermost itu bisa diklik di situ. Kemudian ada pokoknya registrasi, ada proses klik registrasi di situ. Nanti masukkan saat registrasi kodenya adalah Datu X Evermost, DHATUX tanpa spasi ya, X Evermost ya, Evermost pakai V. Kalau saya kan Ripan pakai P. Ya. Aku pengen tahu apa sih yang bikin kita harus jadi reseller atau brand owner di Evermost? Nah, kalau kita pertama misalkan mau jadi brand owner, kita kan ada tim partnership. Tim partnership itu adalah yang nanti itu bekerja sama atau ngurusin kerjasama dengan brand owner. Dan brand owner keuntungannya adalah pertama, berarti Anda, sekarang kan banyak gini Mbak Datu, banyak brand-brand owner yang dia berinovasi dari segi produksi, tapi minim inovasi dari segi marketingnya. Iya betul. Iya kan? Karena marketing paling berat ya. Iya. Paling berat, bahkan kita harus hire profesional. Iya, kadang-kadang kan kayak gitu. Karena nggak semua produsen, Iya. nggak semua desainer, fashion ya
nggak semua produsen, nggak semua desainer tuh paham marketing. Betul. Apalagi sekarang di dunia yang serba online ini ya, itu kan kadang-kadang kebingungan. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Kalau di Evermost itu kita prinsipnya itu kan social commerce, namanya social commerce platform yang dari aplikasi Evermost itu terhubung ke sosial media. Ntar dibantu Ini juga nggak? bisa. Dibantu juga nggak untuk ads atau itu biar brand kita naik? Bisa ya, karena nanti siang pun, iya. nanti siang pun kita di sini nih tempatnya, di sini tempatnya itu kita ada training tuh, ada pelatihan cara berjualan efektif lewat Instagram Ads dan Facebook Ads. Dan yang turun langsung bukan saya saja, tapi juga langsung tim digital marketingnya Evermost. Gitu. Jadi kita bantu. Jadi kalau udah masuk jadi Evermost Family lah, Iya, Evermost Family, itu bisa dapat semua. Dapat semuanya. Yang mana edukasi ini Nah, kalau kita ikut seminar di luar sana, registrasinya. Bisa. Saya aja kemarin Bahkan searching ada. satu seminar aku belum bisa menguasai Facebook Ads. Gitu ya. Itu belum Iya. bisa. Karena memang nggak bisa sekali 2 kali. Iya. Saya lanjutin yang tadi tuh sampai lupa tuh, brand owner. Brand owner itu tadi keuntungannya kita kasih link untuk semua reseller menjual produk dari brand tersebut. Yes. Ya, yang tadi 20.000, 30.000 reseller itu akan menjual brand Anda. Kemarin aja ada testimoni salah satu dari produser yang memproduksi hijab gitu ya, mukena dan lain sebagainya. Awalnya beliau ini coba-coba Ibu Mona hijab Raisya itu namanya tuh ya. Dia ini memproduksi biasanya offline, kemudian dimasukin brandnya ke Evermost, dan dalam waktu 2 hari itu puluhan 40 lebih katanya kan udah laku terjual dengan gak disangka-sangka katanya kan. Ya kayak gitulah, itu kurang lebih Kalau boleh dibocorin, Iya. yang penjualannya paling tinggi produk apa? Paling tinggi apa sih Kerudung. sekarang sih? Kerudung, kemudian ada kita itu karena macam-macam, Mbak. Ada madu. Oh, Iya kan? iya. Madu Sekarang kan kan lagi lagi kayak gini. ini banget ya, Iya, hidup sehat. hidup ala sehat. Ustaz. Betul. Nah, itu Oh gitu ya. Beda madu. usia nih gitu. Karena madu juga kan itu langsung dari MK, dari gitu kan, dari ininya MK gitu. Jadi memang ya brand-brand itu ke kita dan nanti reseller yang akan menyebarkan ke semua konsumennya. Jadi itu keuntungan untuk brand owner. Brand owner fokus ke produksi, kasih ke Evermost, nanti Evermost yang akan berinovasi dari segi marketingnya. Benar-benar. Gitu. Nah, itu keuntungan. Tapi jangan takut juga kalau Ya. teman-teman itu produknya Yes. nggak sama dengan yang lain. Maksudnya Ya. produk aku terbilang masih jarang. Iya. Produk aku terbilang masih beda. Yes, betul. Jadi ada Itu perbedaan. nggak apa-apa. Justru itu jadi nilai plus. Nilai plus untuk kita. Karena orang akan jadi lebih tahu, oh kalau nyari produk ini Iya. yang paling beda. Kesini, Kesini. jadi udah tahu gitu ya. Dan ini juga kemarin kan, wah ini produknya cepet habis, nih stoknya perbanyak loh. Berarti kan itu nilai plus juga ya, karena produknya berarti banyak yang nyari gitu kan. Pokoknya selama kita tadi kata Mbak Datu kan kita berpikirannya positif dari pagi hari, kemudian kita berpikirnya yang produktif juga. Apapun yang terjadi di depan kita maka insya Allah akan menjadi jalan yang lebih baik lagi gitu ya. Betul. Apapun yang terjadi sih pasti yang terbaik sih ya Mbak ya. Kalau kita melakukannya dengan baik. Dengan baik ya, dengan ikhlas gitu ya. Oke, kalau tadi keuntungan dari brand owner tuh Mbak. Kalau dari reseller yang tadi nggak perlu stok, nggak perlu packing, nggak perlu kirim barang, kemudian dikasih website sendiri, toko online sendiri ya kan. yang rebahannya lebih banyak. Ya, ya. Kaum rebahan, kaum rebahan ya. Nah, setelah itu juga kita dikasih ada sarana edukasinya. Ada community, kita ada komunitas-komunitas, kemudian juga ada training-training edukasi baik itu online maupun Kalau offline. jadi gitu. reseller tuh boleh cuti nggak sih? Terserah. Misalnya aku aktif bulan Heeh. ini, tapi bulan depan aku mau melahirkan. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah. Sebenarnya kita nggak ada dalam 1 bulan nih harus ada penjualan kayak gini, nggak ada. Nggak ada target. Jadi kita itu memang fokusnya adalah ke mengembangkan kan ekonomi umat tadi. Betul. Dan memang ya terserah mau dijalaninnya kapan, dapatnya berapa, nggak ada istilah tutup poin atau apapun karena kita bukan yang multi level seperti itu, bukan. Tapi memang ibaratnya gini loh, kita hanya berjualan ya sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Berjualan ya berjualan aja. Kita dapat untungnya dari berjualan itu gitu. Paling besar itu dari berjualannya gitu. Cuman kita fasilitasi dari segi apa? Digitalnya. Betul. Jadi dimanapun teman-teman Ya. berada, Hmm. siapapun, usia berapapun, Betul. bisa Hmm. gabung di Iya. Evermost. Oke. Yang dibutuhin hanya satu, niat dan internet. Betul, niatan di internet. Kenapa? Kemarin kan ada yang nanya juga tuh, Mbak. Kenapa kok harus bayar katanya kan? Kenapa? Karena gini,
kecenderungan orang Indonesia kalau kita kasih gratis biasanya nggak maksimal. Benar. Ya kan gratisan biasanya jadinya akhirnya nggak produktif lah katakan ya kalau bahasa kita sekarang. Nggak produktif. Nah, sementara kalau ada biaya untuk registrasi, itu biasanya kecenderungannya adalah untuk ngejar minimal balikin modal. Minimal balikin modal dulu. Nanti kalau modal target pertama, biasanya targetnya adalah balikin modal. Biasanya kalau target modal sudah tercapai, udah keenakan tuh. Ya kan, wah udah enak. Tapi dengan 200.000 tadi karena udah pakai kode registrasi aku, terus mendapatkan website, Betul. jadi reseller, Iya. bisa datang ke acaranya Training Evermost, Evermost, training iya. Evermost, Betul. bisa dapat ilmu dari live sering Betul, kan? iya, Seperti sering ini, live. itu Iya, bisa didapatin lah, ya. Worth it lah ya. Nah, teman-teman semuanya juga ingat Datu X Evermost untuk Anda yang belum menjadi reseller, masukkan kode Datu X Evermost dan ini hanya untuk 100 orang pertama saja yang akan mendapatkan diskon sampai dengan Rp100.000 ya. Oke. Nah, Mbak Datu gini deh. Sekarang ini kan pasti banyak wanita-wanita juga, reseller-reseller Evermost juga di sini banyak sekali yang nonton tadi saya lihat dari wanita-wanita juga. Apa sih pesan atau tips dari Mbak Datu nih untuk menjadi wanita yang produktif? Apa pesan-pesan? pesan-pesan agar Yes. jadi wanita yang produktif. Yang pertama kita harus sayang dulu sama diri sendiri. Sayang sama diri sendiri ya. Kemudian Betul. menggali potensi diri. Menggali potensi diri. Kalau udah sayang, jadi tahu kelebihannya. Ini menarik. Kekurangannya mah ya udah pasti Ya ada lah ya. udahlah, pasti ada. Udah pasti gitu ada, ya. tapi jangan terus di Iya, jangan di situ ya, jangan di langsung situ fokusnya ke kebaikan. Kalau kita punya Hmm. potensi yang baik, kita salurkan ke hal-hal yang Betul. bermanfaat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Hashtag dan berbulan. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau kita udah selesai Sayangi. dengan diri itu, kita bisa lakukan apa aja. Kalau kita sukanya Iya. kita suka berjualan, Berjualan. kita bisa mulai bisnis. Jualan bisnis. Gitu ya. Kita suka bikin konten, kita bisa mulai bikin Betul. konten. Jadi kita bisa produktivitas dengan itu dari segi berbagai segi itu ya. Oke. Dan mungkin bisa kalau mau jadi produktif dari berjualan ya bisa jadi reseller Evermost dulu. Sebelum Siapa nanti tahu punya brand ini, sendiri. gini kan, siapa tahu misalnya teman-teman suka foto. Iya, suka foto. Teman punya brand, ajakin, aku fotoin brand kamu, masukin ke Evermost. Oke, iya. Bisa gitu. Apapun bisa ya. Karena kita siapapun yang penting itu punya sendiri karena kita ingin Karena menjamin industri kualitas. ini tuh kita nggak bisa sendiri. Iya, Ada produsen, harus kolaborasi ya. ada kreatornya, Ada kreatornya, ada marketingnya, marketing semuanya. dan ini sangat dimudahkan dengan Hmm. media yang namanya Evermost ini. Oke ya. Ini ada salam kenal Mbak Datu, Mbak Rohma Tambun Selatan katanya. Nah, Mbak Rohma ini salah satu yang baru bergabung, saya inget banget tuh di akhir tahun kemarin, tapi penjualannya luar biasa naik. Kemarin saya sengaja ke Bekasi tuh untuk ketemu sama Mbak Rohma, kemudian training sama timnya Mbak Rohma. Sampai mana sejauh mana? Seluruh Indonesia ada? Ada, saya masuk bahkan WhatsApp saya termasuk. Jadi gini, kalau kita sudah menjadi reseller Evermost, itu kita masukin ke grup WhatsApp. Dan grup WhatsApp itu ada yang namanya Sales Associate. Sales Associate itu bisa kita chat secara personal ataupun di grup. Nah, itu anggap asisten pribadi kita. Gitu. Oke, jadi Nah, kalau tiba-tiba mau curhat, aduh penjual. aduh gimana nih gitu kan, pengen naikin lagi ya, nanti bisa curhat ke Sales Associate. Persebarannya sudah ada tadi juga, nggak tahu nih tadi ada nggak yang biasanya ada Umi siapa tuh ya, yang dari Umi Hafiz apa siapa, itu sering biasanya di live kita. Ada yang dari Aceh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu ada, dari Irian kemarin juga sempat ada yang nonton live-nya, kemudian dari Aceh gitu kan, bukan dari Subang sampai Merauke ya, padahal dari Subang nonton, dari Sabang sampai Merauke semuanya sudah ada. Bahkan di Jawa Barat pun sudah ada kurang lebih 30 lebih grup WhatsApp, kan satu grup WhatsApp 200 lebih orangnya. Jadi kurang lebih udah ada 30 grup WhatsApp lebih untuk grup Jabar saja gitu ya. Wah, jadi banyak lah ini. Ini makanya di handphone saya ini masuk banyak banget, ratusan grup ya. Jadi saya masuk di semua grupnya gitu. Wah, gitu ya paling teman-teman semuanya. Tadi kata Mbak Datu, kalau kita mau jadi perempuan yang produktif, pertama harus sayang sama diri kita sendiri dulu. Yang kedua itu adalah kita lakukan apa yang kita sukai. Dan yang ketiga itu adalah lakukan hal-hal yang memang produktif gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih hal produktif kita itu ya. Harus bangun ya. Harus bangun produktivitas. Membangun produktivitas. Nggak akan jalan dengan Nggak akan sendirinya. jalan dengan sendirinya. Kadang-kadang gini banyak alasan nih Mbak Datu. Ini saya mah masih muda gitu kan. Di sini banyak mahasiswa juga kan ya. Ini saya masih muda nih, saya masih mencari jati diri katanya gitu. Jadi ini coba-coba dulu. Ini menurut Mbak Datu sendiri gimana sih?
nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Asal coba-cobanya itu benar-benar dilakuin. Bener-bener dilakuin, yang penting Iya. ada aktivitas, ada action. Ya ada action. Oke, Kalau oke, misal oke. kita punya banyak mimpi, apalagi masih muda ya. Ah. Belum punya beban lain. Iya. Kalau saya kan udah ada beban keluarga. Iya, Nah, iya. kalau masih muda, Masih muda, fisiknya juga masih fisik masih kuat. kuat, itu kan Iya. justru malah lebih luas. Banyakin justru itu pengalaman. Banyakin pengalaman, Oke, iya. banyakin action. Banyakin action. Ya. Walaupun gagal nggak masalah. Nggak masalah. Nggak Gagal rebahan, gagal. gagal rebahan sebentar. Rebahan bangkit lagi gitu ya. Lelah atau tadi capek itu, istirahat itu manusiawi. Dan harus istirahat kok. Harus istirahat. Wah, seru banget teman-teman semuanya nih. Ini gimana ini? Mau kita lanjut apa gimana ya? Teman-teman semuanya. Oke, karena kita mau Yang aku nggak bisa dilihat ya, Mbak. Iya. Oke, teman-teman semuanya, dari kita mungkin obrolannya menarik sebetulnya. Aduh, saya masih pengen ngobrol-ngobrol teman-teman semuanya, banyak obrolan-obrolan yang nggak penting tapi bermanfaat. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, yang kita tonton ya, selama kita bisa ngambil dari segi positifnya, itu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Betul. Buat yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena kita Betul. tadi kasihkan Iya sih kan ngobrol kita ya. Nanti insya Allah dijawab after ini ya. Iya, Bisa bisa. melalui komen atau nanti DM. Bisa di komen atau DM ke Evermost ID ya. Di akun saya juga bisa. Nanti itu juga bisa. Oke. Karena aku lumayan menguasai Evermost. Kita udah sering banget ketemu. Udah ya. sering. Kemarin terakhir kita di di Halal Market Iya. ya, di Halal Market Iya. kita juga kerjasama juga. Wow. Kita pokoknya udah Mbak Datu juga udah begini lah sama Evermost. Oke, teman-teman semuanya, jadi untuk Anda yang masih ingin banyak bertanya tentang Evermost, bisa langsung nanti cus ya ke Instagramnya Evermost. Boleh di situ klik linknya atau langsung DM ke Evermost ID karena nanti kita akan jawab. Dan nanti pun saat Anda sudah ngeklik linknya sebelum melakukan pembayaran, Jangan masukkan lupa kode registrasinya Yes. Datu X Datu Evermost. Evermost. Dan ini hanya terbatas untuk 100 orang pertama saja. Pasti banyak di sini viewersnya atau sahabat-sahabat dari Mbak Datu ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di live-live selanjutnya, pembicaraan-pembicaraan bermanfaat selanjutnya. Dan tadi saya ingat satu kata indah, yaitu adalah rebahan ya. Rebahan gak masalah, yang penting kita tahu kapan kita harus action dan produktif lagi. Betul. Mbak Datu apa terakhir sob? Tadi udah di Oh, semua udah. diambil. Iya. Gimana? Kita dong? harusnya koordinasi nih. Saya padahal ngambil ini kesimpulan dari Mbak Datu soalnya nih. Gak apa-apa, it's okay, Ya. it's okay. Oke, teman-teman semuanya, itu saja dari saya. Terima kasih untuk Terima kebersamaannya. Saya Rivan Karlianto dan Datu Rembulan. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Sering-seringnya kita live ya. yes, nanti kita live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat bergabung menjadi reseller Evermost.